Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan masalah hakikat kemerdekaan. Ya, dan ini berkaitan dengan perayaan dari kemerdekaan negeri kita. Ya, yang jatuh pada tanggal 17 Agustus pada setiap tahunnya. Nah, hanya kadang di antara kita ada mungkin yang tidak memahami dari makna hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Ya, maka di pengajian maghrib ini insyaallah taala kita akan terangkan apa sebenarnya dari hakikat kemerdekaan. Dan apa sebab-sebab yang dengannya itu kemerdekaan akan terjaga dan kita akan tetap berada di atasnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan serta kita akan terangkan juga dari hal-hal yang mengancam dari hancurnya kemerdekaan tersebut. Ya. Ada hal-hal yang mengancam akan lenyapnya atau hancurnya dari suatu kemerdekaan yang hendaknya kita jauhi dan kita antisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Makin dari tema yang hendaknya kita senantiasa mengulanginya dan mempelajarinya serta mengamalkannya. Ya, apalagi kita kan di sini sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang hidup dalam satu kesatuan dari negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya, ayat yang kita akan angkat pada pembahasan ini adalah ayat yang sering kita dengarkan juga dari ayat di surah Ad-Dzariyat ayat ke-56. Surah Ad-Dzariyat ayat ke-56. Ya. Di sana Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali agar mereka menyembahku. Ya. Dari sini akan terlihat apa maksud kita dicipta oleh Allah di muka bumi ini. Kita hidup berada di atas perputaran dari mana ayat ini, dari mana ayat yang mulia ini. Ya, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, ya, itu senantiasa akan berada di atas mana ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah dia sebagai pemimpin atau sebagai rakyat, nah, semuanya berputar di atas makna ayat yang mulia ini. Baik. Dikatakan situ wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku.
menyembahku, kata Allah. Di sini makna illa liya'budun ada penafsiran di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan illa liyukirru li bil ibadah, yaitu maksudnya agar mereka itu mengakui peribadahan kepada Allah. Ya, mereka mengakui peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari ayat ini juga diantaranya ada yang menafsirkan illa liya'rifun. Ya, kita dicipta oleh Allah untuk liya'rifun, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai sembahan kita. Nah, kemudian juga di antara ulama ada yang menafsirkan illa liya'budun, yaitu illa li'amuruhum wa anhahum, yaitu agar aku memerintah mereka dan melarang mereka. Ya, diperintah dan dilarang. Akhirnya dari maksud kita dicipta oleh Allah. Ada perintah yang kita amalkan dalam kehidupan dari agama ini, ada larangan-larangan yang hendaknya kita jauhi. Ya. Kemudian sebagian ulama juga ada yang mengatakan dari makna illa liya'budun, yaitu illa liwahhidun, agar mereka mentauhidkanku, kata Allah. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di antara dari mana-mana ya, illa liya'budun, itu agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mengenal Allah, agar kita diperintah dan dilarang oleh Allah, dan agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari mana-mana illa liya'budun. Dan kita selalu berputar di atas mana itu. Ya. Jadi seorang yang terikat dengan syariat Allah, dengan ketentuan Allah, itulah sebenarnya orang yang merdeka. Orang yang merdeka ketika dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dari maksud kita dicipta oleh Allah di muka bumi ini. Ya, bukan untuk tujuan yang lain. Dan ibadah itu, kata para ulama, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahir wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang dikatakan ibadah. Jadi segala perkara yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah dalam agama ini, ya, baik itu perkataan hati atau lisan, amalan anggota tubuh yang tampak ataupun tersembunyi, semuanya dikatakan ibadah. Ya, jadi cakupannya luas. Dan seorang kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak menjadi hamba Allah, maka dia akan menjadi hamba hawa nafsunya. Ya. Atau dia menjadi hamba-hamba syaitan. Ya. Atau yang ketiga, dia menjadi hamba-hamba harta. Hamba-hamba harta. Nah, itulah kalau dia masuk ke situ semuanya, dia menjadi hamba hawa nafsunya atau hamba syaitan atau hamba hartanya, maka ini hakikatnya dia bukanlah orang yang merdeka. Bukanlah orang yang merdeka, tapi dia adalah orang yang terjajah, dijajah oleh syaitan, oleh hawa nafsunya dan oleh hartanya. Hanya kadang kebanyakan orang tidak menyadarinya ketika dia keluar dari beribadah, dia keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada di antara manusia diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Furqan, ya. Kata Allah, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa
Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya. Jadi dia menyembah hawa nafsu, ya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya orang yang menyembah hawa nafsu? Ya, ciri-cirinya itu apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya dia ikuti semuanya. Dia ikuti. Dan ingat, hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada kejelekan. Cenderung mengajak kepada apa? Kejelekan. Karena diterangkan di ayat yang lain, inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sungguh jiwa itu, nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia menjadi budak hawa nafsu, menjadi hamba hawa nafsunya, maka pasti dia akan celaka. Karena kebanyakan ya mengajak kepada apa? Kejelekan. Ya, itu satu ya. Ini dari ketika dia menyimpang dari beribadah kepada Allah, maka dia akan menjadi budak hawa nafsunya. Dijajah dia oleh hawa nafsunya sendiri, oleh hawa nafsunya sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan dia menjadi hamba-hamba syaitan, menjadi hamba syaitan. Ya, ada ya di antara manusia yang menyembah syaitan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan sudah berpesan kepada ayahnya di surah Maryam. Ya, ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah apa? Syaitan. Karena ada di antara manusia yang menyembah syaitan. Dan ketika itu ayah Nabi Ibrahim, ya, menyembah patung. Dia buat patung, kemudian dia apa? Dia sembah. Itulah syaitan. Ya, itulah syaitan. Kemudian juga diterangkan di surah Yasin, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ya. Kata Allah, bukankah aku telah ikat janji kepada kalian, wahai anak Adam, agar jangan kalian menyembah syaitan. Agar jangan kalian menyembah apa? Syaitan. Jadi ada manusia dia menyembah syaitan, beribadah kepada apa? Syaitan. Nah, syaitan yang jajah dia ketika itu. Syaitan yang apa? Yang menjajah dia. Nah, dia tidak merdeka di situ. Ketika hawa nafsunya menjajahnya, syaitan juga apa? Menjajah dia. Karena apa yang dimau oleh syaitan, dia ikuti semuanya. Ya, dan sudah kita maklumi syaitan pasti mengajak kepada apa? Kejelekan. Ya. Kemudian bentuk peribadahan yang ketiga, kalau dia tidak menyembah syaitan, tidak menyembah hawa nafsunya, dia kadang menyembah hartanya sendiri. Menyembah apa? Hartanya. Kalau bahasa lainnya, dia dijajah lagi. Oleh apa? Oleh harta. Ya, oleh harta. Ya, itu kan dikatakan dalam hadis ya. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Disebutkan sampai akhir hadis. Ya, celakalah hamba-hambanya dinar, celakalah hamba-hambanya dirham. Jadi mereka dikatakan hamba. Ya, hambanya mata uang emas, mata uang apa? Perak. Ya. Ini ketika dia keluar menyimpang dari peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijajah dia oleh apa? Oleh harta. Ya, oleh harta. Ya. Dan ini banyak yang tidak diketahui oleh manusia, oleh kaum muslimin. Mungkin dia sudah merdeka dari sisi apa? Kebangsaan, dia tidak lagi terjajah oleh penjajah misalnya kan. Kalau kita kan apa? Belanda begitu kan dulu. Apa? Jepang. Tapi ada yang lebih ganas daripada itu. Daripada Belanda dan daripada apa? Jepang. Apa itu tadi? Hawa nafsu, syaitan, bahkan hartanya sendiri. Ini ada di sekitar dia di dalam kehidupan. Dalam apa? Kehidupan.
Dia tidak bisa lepas itu. Ini tapi tadi kalau dia keluar dari apa? Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beribadah kepada Allah, dia murnikan ibadahnya kepada Allah, itulah hamba yang merdeka. Pada hakikatnya begitu ya. Dan dia tidak terjajah oleh hawa nafsu, oleh syaitan, atau oleh apa? Oleh harta. Ya, hanya 3 perkara ini itu perlu dipelajari ya. Bagaimana caranya dia menghadapi hawa nafsunya, dia hadapi syaitan, dia hadapi harta, itu ada ilmu-ilmu tersendiri. Panjang pembahasannya. Tapi itu secara global dari pembahasan tadi itu. Jadi ini yang namanya hakikat kemerdekaan. Ya, hakikat kemerdekaan. Dipahami ini ya? Baik. Itu dari makna ringkas dari hakikat kemerdekaan. Kemudian di pembahasan yang kedua yang kita akan terangkan, yaitu apa saja sebab-sebab yang dengannya itu seorang dia bisa terjaga di atas kemerdekaan ini. Ya, kita sekarang berbicara kemerdekaan dari sisi apa? Bangsa dan negara. Sebagai rakyat kita tidak terjajah oleh apa? Penjajah. Itu sisi yang lain ya. Ya, itu sisi yang lain. Tadi ada sisi maknawi di situ yang banyak dari kaum muslimin tidak mengetahui. Ya. Dari sisi hawa nafsu, syaitan atau hartanya. Tapi kita sekarang berbicara ya di sisi yang lain, yaitu kemerdekaan yang kita telah berada di atasnya. Dalam artian seorang tidak menjadi apa? Budak dari penjajah. Ya. Walaupun mungkin di sisi lain dia masih menjadi budak dari hawa nafsu, syaitan atau apa tadi? Oleh harta. Ya. Yang jelas seorang ketika dia telah beribadah kepada Allah, dia telah kenal Allah, ini juga butuh ilmu-ilmu ya. Seorang bisa mengenal Allah itu butuh ilmu. Dia harus pelajari cara mengenal Allah. Itu kan ada pembahasan ringkas di usul al-tsalatsa. Ya. Dia harus pelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Itu dibahas di buku-buku tauhid, di buku akidah. Agar dia bisa selamat dari peribadahan kepada selain Allah tadi itu. Nah, itu butuh ilmu untuk sampai ke situ. Ya. Tapi secara umum ketika dia sudah berada di atas nikmat, hendaknya seorang itu dia bersyukur atas nikmat tauhid, ya, nikmat memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan itulah yang dikatakan kemerdekaan. Itulah yang dikatakan apa? Kemerdekaan. Dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, akhirnya dari sebab yang pertama yang dengannya itu akan terjaga nikmat kemerdekaan ini. Ya, nikmat kemerdekaan ini. Ya. Kita disyariatkan untuk bersyukur akan hal tersebut. Nah, ya. Karena setiap hamba yang bersyukur itu kan akan dijaga oleh Allah. Nikmatnya akan dijaga. Tidak akan dihilangkan. Beda kalau dia ingkar. Nah, itu akan digantikan dengan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dicabut nikmat tersebut. Nah, itu diterangkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang keutamaan kesyukuran itu dan faedahnya. Nah, saya bacakan di antaranya diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 114. Di sana Allah Taala berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Kata Allah, makanlah dari apa-apa saja yang Allah rezekikan kepada kalian berupa hal yang halal dan yang baik, dan bersyukurlah atas nikmat Allah. Ya, yang kalian, atau dikatakan situ washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia tidak bisa dilepas antara kesyukuran dan ibadah. Dipahami ya? Antara kesyukuran dan apa? Ibadah. Tadi sudah diterangkan hakikat seorang yang merdeka itu ketika dia memurnikan tauhidnya, dia hanya beribadah kepada Allah. Nah, disitulah hendaknya dia bersyukur agar nikmat kemerdekaan ini dijaga
Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di ayat yang lain di surah An-Nisa ayat 147. Nah, kata Allah, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidaklah perlu menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Ya, dua aja syaratnya. Bersyukur dan apa? Beriman. Tidak akan turun siksaan. Ya. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah itu Maha mensyukuri hambanya dan Maha mengetahui. Ya. Jadi nikmat kemerdekaan ini kita jaga dengan kesyukuran kepada Allah. Ya, dan juga diterangkan di surah Ibrahim ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan tatkala Rabbmu mengumumkan, ya, la in syakartum, andai kata kalian bersyukur, maka kata Allah, aku akan tambahkan untuk kalian. Ditambah nikmat kemerdekaan itu. Ya, diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi hati-hati. Ya. Jika kalian ingkar, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Ya, ketika seorang dia ingkari, dia tidak bersyukur akan nikmat kemerdekaan ini, maka diancam dengan siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaum Sabah itu ya, di negeri Yaman. Dulunya negeri yang sangat subur, ya, yang sangat indah. Hasilnya datang dari segala penjuru. Ya. Mereka diperintah oleh Allah untuk bersyukur, tapi mereka apa? Berpaling dari kesyukuran. Ya. Maka Allah kirim kepada mereka banjir bandang yang menghancurkan semua apa? Perkebunan mereka dan hasil mereka. Itu contoh diantara dari negeri-negeri, dari sebagian negeri yang dulunya makmur, ya, diberikan keamanan, kesejahteraan oleh Allah, ya, dari sisi dunia, tapi mereka tidak bersyukur. Maka Allah cabut dari nikmat tersebut, diganti dengan musibah, ya, dan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, jadi ini sebab yang pertama ya. Jadi sebab yang menjaga kemerdekaan tersebut tetap ada. Seorang dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sebab yang kedua, nah, dari sebab yang dengannya seorang itu akan dijaga nikmat kemerdekaan ini, nah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dia senantiasa menjadi hamba-hamba yang memberi manfaat kepada manusia. Ya. Dia senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang memberi manfaat kepada manusia. Ya. Ini manusia yang paling terbaik. Dikatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, riwayat Ibnu Hibban dan selainnya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah dialah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Nah, jadi kalau dia mau hidup seperti ini, ya, dia memberi manfaat kepada manusia, maka itu akan tercipta banyak kebaikan-kebaikan di suatu negeri. Ya. Di suatu negeri. Dipahamin ya? Nah, dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi Isa alaihissalam ya diterangkan dalam surah Maryam ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan Nabi Isa, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dan Allah telah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Ini Nabi Isa alaihissalam ya. Di situ ditafsirkan oleh para ulama, arti keberkahan di situ mualliman lil khair. Ya, di antara penafsirannya yaitu karena Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan kebaikan. Mengajarkan apa? Kebaikan.
Ini dari sebab yang kedua yang menjaga nikmat kemerdekaan itu. Disebarkan ilmu agama. Ini kebaikan yang paling utama. Penyebaran ilmu, majelis-majelis ilmu diperbanyak di negeri itu agar dijaga negeri tersebut dari berbagai macam kejelekan dan penjajahan. Mereka diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kapan negerinya kosong dari ilmu atau sedikit dari majelis ilmu, itu kadang turun kejelekan. Akan turun kejelekan. Nah, ini yang harusnya kita senantiasa jaga ya. Karena tersebarnya ilmu agama di suatu negeri ini akan memberikan pengaruh yang baik. Ya, pengaruh yang baik. Terjaga nikmat kemerdekaan itu. Ya. Dan sebaliknya ketika ilmu agama sedikit di suatu negeri, maka ini merupakan ciri kejelekan. Ciri apa? Ciri kejelekan. Ya. Maka ini yang harus hendaknya kita jaga ya. Dari nikmat ilmu agama ini. Nah. Kemudian sebab yang ketiga dari sebab yang dengannya juga bisa terjaga dari nikmat kemerdekaan ini, yaitu seorang dia senantiasa membuka untuk dirinya pintu-pintu kebaikan. Ya. Di segala keadaan dia senantiasa membuka untuk dirinya pintu-pintu kebaikan. Ya, mau dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia berada di atas kebaikan. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya. Kata Nabi, sungguh sangat menakjubkan perkaranya seorang yang beriman itu. Ya, karena segala perkaranya seluruhnya kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Ya. Dan ini tidak didapatkan kata Nabi kecuali hanyalah pada seorang mukmin saja. Ya. Bagaimana keadaannya kata Nabi di situ diterangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra ya atau sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ya. Jika dia ditimpa oleh hal yang menyenangkan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah. Tadi ya sudah tersambung tadi dengan kesyukuran. Ada kebahagiaan, kesejahteraan, hal-hal yang dia dapatkan enak dalam kehidupan, dia bersyukur ya kepada Allah. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Tapi kalau dia ditimpa oleh kejelekan, misalnya ya, diuji oleh Allah dengan musibah misalnya, maka dia bersabar. Itu juga kebaikan untuknya. Itu juga sebagai kebaikan untuknya. Jelas ini ya? Nah, ini dari hal-hal yang menjaga dari kemerdekaan itu. Jadi dia bersyukur ya dalam suatu negeri ini dia banyak mendapatkan nikmat dari sisi Allah. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak enak dia dapatkan, mungkin dari hal yang dia dapatkan dari sebagian saudara-saudaranya yang mendolimi dia misalnya, dia bersabar saja. Dia bersabar. Ya. Tidak usah dia bikin kegaduhan, kekacauan dalam suatu negeri. Ya. Karena ketika dia bersabar, itu akan mendapatkan kebaikan untuknya. Nah, dipahami ini ya? Baik. Akhirnya dari sebab yang keberapa ini? Yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Dari sebab yang dengannya itu terjaga dari nikmat kemerdekaan ini. Dia senantiasa bersyukur, sudah tadi diterangkan di sebab yang pertama, dan sebab yang kedua di sini ya, itu dia senantiasa bersabar. Ya, kesabaran ini merupakan sebab-sebab yang menjaga
suatu kemerdekaan tersebut ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu merupakan pintu ibadah yang sangat luas balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam hadis, ada dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dibalas pahalanya oleh Allah tanpa hisab. Ya, tanpa apa? Tanpa hisab. Tidak bisa dihitung pahala besarnya orang-orang yang apa? Yang bersabar tadi itu. Baik. Ya, sedikit lagi ya. Kita selesaikan sampai mungkin sekitaran 5 dari sebab ya. Karena mungkin waktunya tidak cukup. Sebenarnya banyak sebab-sebab yang lain kalau mau diuraikan ya. Baik. Kemudian sebab yang keempat dari sebab yang dengannya itu seorang hamba akan terjaga di atas nikmat kemerdekaan ini, dia senantiasa menjaga persatuan, ya, menjaga kebersamaan dalam suatu negeri, ya, dia hindari dari berbagai macam sebab-sebab yang mengantar kepada perpecahan dalam negeri tersebut, ya. Itu diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya kita akan bacakan sebagian ayat dari surah Al-Imran misalnya kan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, serta jangan kalian berpecah belah. Ya, ini makna berpecah belah, banyak makna di situ ya. Apakah dia buat kelompok-kelompok dalam suatu negara misalnya, atau dia bikin imam tersendiri, dia baiat di situ imamnya. Ini ada kadang ya di sebagian kelompok. Iya. Ada menteri-menterinya juga di situ kadang. Padahal dia punya kepala negara yang syah. Iya. Ini dari perpecahan ya, yang hendaknya dihindari. Atau misalnya dia buat partai-partai. Iya, dia gabung di partai-partai. Ini dari sebab-sebab yang dengannya apa? Berpecah manusia. Ya, apalagi sekarang ini musim-musim politik. Ya, partai A beda dengan partai B, pikirannya begitu kan? Ini sudah berpecah ini. Ya, padahal sama-sama satu negara, misalnya kan? Apalagi kalau banyak partai, banyak apa? Partai. Itu juga diantara dari sebab-sebab perpecahan ya. Hendaknya dijaga. Ya, dia senantiasa bersatu di atas tali agama Allah. Ya. Bagaimana caranya dia bersatu? Ya, dia ikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Nabi dan para sahabat. Itu pasti dia akan bersatu di situ. Walaupun dia beda misalnya tempat tinggalnya, beda rasnya, beda warga negaranya, baik kalau dia misalnya ikuti Al-Quran dan Sunnah di atas paham Nabi dan para sahabat, maka dia akan bersatu. Ya, dia akan bersatu. Ini kalau kita berbicara di sebuah negeri ya, yang berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, mungkin beda kulit, ya, berbeda-beda bahasa, kita akan disatukan dengan bahasa Indonesia walaupun beda-beda bahasa daerahnya. Kalau dia bersatu di atas Al-Quran Sunnah, di atas pemahaman Nabi dan para sahabat, maka dia akan bersatu. Ya, dosa dia masuk di partai-partai, dosa dia masuk di kelompok-kelompok, ya, yang di situ ada baiat, ya, dipahami ya. Nah, ini dari hal-hal yang apa? Merusak nikmat kemerdekaan itu. Kemudian juga diterangkan di ayat yang lainnya di surah Al-An'am ayat 159 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Ya. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, itu bukanlah kamu wahai Muhammad, bukanlah bagian dari mereka. Ya. Ini dari ciri orang-orang yang menyimpang. Mereka memecah belah agama, membuat kelompok-kelompok dalam Islam. Ya. Nah, maka itu kata Allah, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka. Bukan bagian dari apa? Mereka. Artinya itu bukan bagian dari agama Nabi. Bukan ajaran Rasulullah SAW seperti itu modelnya.
Ada juga ayat yang lain di surah Ar-Rum, itu merupakan ciri dari kaum musyrikin. Ya, di surah Ar-Rum ayat 32 dikatakan oleh Allah, ya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kata Allah, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Apa ciri orang-orang musyrik? Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Mereka menjadi kelompok-kelompok. Ya. Setiap kelompok bangga dengan apa? Dengan kelompoknya begitu. Ya, dipahami ya? Nah, Nabi dan para sahabat itu bukan kelompok. Dulunya di masa dahulu itu, ketika Islam datang, Nabi dan para sahabat inilah yang dikatakan apa? Kaum muslimin. Ya. Hanya berlalu masa, berlalu generasi, ya. Ketika para sahabat sudah pergi, Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah wafat, ya. Para sahabat sudah pergi, muncul di situ banyak fitnah, banyak apa? Fitnah. Nah, sehingga kadang butuh dibedakan di situ, mana orang-orang yang berada di atas jalan yang benar dengan orang yang ada di atas jalan apa? Yang salah, yang menyimpang. Ya, ketika terjadi fitnah ketika itu dibunuhnya Utsman bin Affan oleh orang-orang Khawarij, maka para ulama di situ sudah mulai menyaring ilmu agama itu. Ya, dikatakan dalam apa? Dalam perkataan mereka, nah, falamma waqa'atil fitnah sammu lana rijalakum. Tatkala terjadi fitnah, maka diperintah kepada mereka ketika itu, sebutkan ya para rawi kalian yang mengantar kepada agama yang benar. Kemudian dikatakan situ fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu haditsahum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu haditsahum atau hadithuhum. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum, ya, wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dilihatlah dari ahli sunnah. Ya, ini kata Muhammad bin Sirin ya. Nah, dilihatlah kepada ahli sunnah, maka diambil hadisnya. Ya, kemudian lihatlah pada ahli bid'ah, maka tidak diambil apa? Hadisnya. Nah, di sini ada penamaan sudah di situ ketika itu, penamaan apa namanya? Ahli sunnah. Ya, ini bukan kelompok. Ya, tapi ini adalah hal yang menggambarkan dari Islam itu sendiri. Ya. Jadi ini ketika terjadi banyak kejelekan-kejelekan. Ya. Sama dengan salafi. Ya, salafi itu bukan kelompok. Bukan apa? Kelompok. Karena yang pimpin salafi itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Dikatakan dalam hadis kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Aisyah ketika itu, Nabi berpesan kepada Fatimah di waktu beliau sakit ketika itu. Dimana kata Nabi SAW, ittaqillaha wasbiri fa inna ni'mat salaf ana laki. Ya. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau wahai Fatimah, karena sebaik-baik salaf, ya, jadi Nabi menamakan dirinya apa? As-salaf. Ya. Sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Adalah aku. Jadi nama salaf, nama ahli sunnah itu bukan kelompok. Bukan apa? Kelompok. Ya, yang kelompok-kelompok tadi itu ketika mereka buat-buat nama-nama tersendiri yang dia bukan dari Islam. Bukan dari apa? Islam. Bukan bagian dari keislaman. Dipahamin ya? Baik. Maka ini diantara dari sebab-sebab yang menjaga nikmat kemerdekaan itu. Seorang hendaknya dia senantiasa berpegang dengan imam kaum muslimin, pemerintah yang syah begitu. Jangan dibikin bayat-bayat, ya, terselubung begitu di kelompok-kelompoknya, ya, dibikin partai-partai, dipecah belah negara, dipecah belah agama dan seterusnya. Itu dari hal-hal yang apa? Yang merusak nikmat kemerdekaan. Tapi satu lagi terakhir dari apa? Sebab yang dengannya itu seorang terjaga nikmat kemerdekaan ini, ya, yaitu
Ini yang kelima tadi ya. Yang kelima kan? Coba tadi yang pertama apa? Ya, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan dia ingkari nikmat. Itu dari sebab hancurnya kemerdekaan. Yang kedua apa? Ayo, berlewat. Hah? Itu yang ketiga tadi. Ya, dia senantiasa berusaha memberi manfaat pada manusia. Ya, manfaat yang paling indahnya, yang paling besarnya adalah apa? Ilmu agama. Itu yang paling besar pengaruhnya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Dia bersabar ketika ada hal yang tidak enak dia rasa di suatu negeri. Ya, jangan dia provokasi orang, bikin demo. Ini hal-hal yang apa? Yang merusak apa? Nikmat kemerdekaan itu. Yang keempat apa tadi? Hah? Ya, dia menjaga persatuan suatu negara. Jangan dia buat partai-partai, kelompok-kelompok. Ya, dipahami ya? Baik. Yang kelima yang terakhir yang kita akan terangkan di sini, yaitu dia senantiasa berusaha dalam kehidupan ini. Ya. Dia berusaha ketika dia meninggal di sakaratul maut dalam keadaan dia tidak punya utang atau tanggung jawab atau hal-hal yang dengannya yang memberatkannya nanti pada hari kiamat. Ya, dari kezaliman, ya, dari hak orang yang dia rampas misalnya. Dia keluar di dunia ini, dari alam dunia ini dalam keadaan apa? Merdeka. Ya, tidak ada hak-hak orang mungkin yang belum dia apa? Dia selesaikan, dia tunaikan. Itu orang yang paling berbahagia sudah. Yang paling merdeka dunia dan akhirat. Dipahami ya? Nah, karena nanti di akhirat itu kan ada orang-orang yang bangkrut. Diterangkan oleh Nabi SAW ya, dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, di mana kata Nabi SAW, atadruna mal muflis? Ya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Ini ada orang yang bangkrut ya. Maka sahabat ketika itu bertanya atau berkata, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya, orang yang bangkrut itu kan kalau di sisi kami kata para sahabat, itu orang yang tidak punya uang lagi dan juga tidak punya harta apa? Benda. Ya, kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati ya ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Nah, ini orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang yang kata Nabi SAW datang pada hari kiamat. Ya, dalam keadaan dia bawa pahala solat, dia bawa pahala puasa, pahala zakat. Ya, tapi di sisi lain dia telah mencela si ini. Ya, dia telah mencaci si ini. Dia telah mengambil harta si ini, dan dia telah menumpahkan darah si ini, dan dia telah memukul si ini. Ini apa ini? Kezaliman semuanya. Ya, panjang hadisnya diterangkan di situ ya. Yang ringkasnya di situ, diambillah ya pahala dari apa yang dia telah amalkan tadi itu, kebaikan-kebaikannya. Kemudian ya untuk membayar apa? Kezaliman tadi itu kan, yang dia telah langgar sama orang lain. Ya. Kalau kezaliman sudah hilang, apa kalau kebaikannya sudah hilang, masih ada yang datang lagi menuntut, maka dia akan pikul dosa orang-orang itu. Kalau dia dibuang dalam api neraka, waliyadzubillah. Dipahami ya? Ini bukan orang yang merdeka seperti itu ya. Ini bahkan dikatakan dia terjajah di dunia dan di akhirat. Ya. Dan juga diterangkan dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari Anas bin Malik, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni la arju an alqa Allah wa laisa ahadun minkum yutalibuni ya bimadlamatin fi damin wala malin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku begitu, memintaku ya dari kezaliman
baik berupa darah atau berupa apa? Harta. Ini kita berdoa kepada Allah ya. Jangan sampai kita meninggal kita masih punya tunggakan. Ya. Kalau kita punya tunggakan kita selesaikan di dunia ini. Berusaha mencarinya. Dipahami ya? Baik. Dan dari hal-hal yang dengannya apa? Menghalangi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Ya, nasallallahu salamatu wal afiyah. Jadi sekarang mungkin dari sebagian pembahasannya yang mungkin bisa diterangkan dari 5 saja dari sebab-sebab yang dengannya terjaga nikmat kemerdekaan itu. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah semoga kita diberikan afiat, keamanan, kesejahteraan ya, dan ketentraman berada di negeri kita ini. Dan kita senantiasa doakan kepada para penguasa kita agar mereka senantiasa diberi taufik ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik. Mungkin sekarang ini dari akhir pembahasan kita ya. Mungkin banyak kekurangan. Ya, waktunya tidak cukup ya kalau mau dibahas seluruh dari pembahasan seputar masalah ini. Ya. Bagaimana kita azan langsung? Saya segera dulu dari akhir majelis, semoga manfaatnya kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.